Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program yang selalu kita nantikan, BIUS, berbagi inspirasi untuk semua, hanya di HDTV dan Hidayah. Oke Sobat HD dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah yang sangat inspiratif dari seorang perempuan yang cukup tangguh, sayang keluarga, cinta suami dan anak-anaknya. Kita sebentar lagi akan berbincang dengan Ibu Lili, seorang wanita berumur 38 tahun yang sudah menjalani profesi sebagai ojek selama 3 tahun. Baik, sebentar lagi kita saksikan. Tetap di tempat Anda, jangan kemana-mana. Inilah sosok Lili yang lebih akrab disapa Ranger Ungu di kalangan para konsumen Andong Budi. Ojek online atau ojol, biasanya drivernya identik dengan seorang laki-laki. Tetapi hal demikian tidak mematahkan semangat Lili untuk mencari rezeki halal demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Lili atau Ranger Ungu ini sudah 3 tahun menggeluti dunia ojek online. Karena pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang mulia, ia tidak malu menjalani profesi sebagai ojek online. Tapi malulah kalau tidak bekerja. Menjadi wanita mandiri itulah motivasinya. Nah Sobat HD, dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun al gaib, kita sapa bersama. Ini dia Ibu Lili Ungu. Waduh, selamat siang ini Ibu. Selamat siang. Aduh, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Seger terus ya? Insya Allah. Sehat. Ini bisa diperkenalkan nggak nama Ibu sampai dapat julukan si Ungu di kalangan komunitas kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Oktaria, tapi biasa dipanggil orang Lili Ungu. Saya sudah mengojek sudah menjadi keluarga besar Andong Budi kurang lebih 3 tahun. Orang lebih mengenal saya sebagai si Ungunya Andong Budi. Rangernya Andong Budi. Ranger Andong Budi, si Ungu ya. Informasi yang kami terima, Ibu Lili satu-satunya Ranger. Ranger itu driver ya, kawan-kawannya, driver. Ridernya ini satu-satunya perempuan. Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini satu-satunya perempuan. Iya. Oke. Mbak Lili, kalau saya boleh manggil Mbak Lili ya. Mbak Lili atau Mbak Ungu nih bagusnya nih? Mbak Lili atau Mbak Ungu nih panggilnya nih? Terserah. Baik, Mbak Lili. Mbak Lili 3 tahun menjalani profesi sebagai Ranger ojek. Itu bukan waktu yang sebentar. Jadi motivasi apa yang Mbak Lili sehingga bergerak untuk mengambil profesi sebagai tukang ojek? Awalnya sih nggak nyangka juga bisa gabung. Awalnya karena memang hobi jalan, terus biar jalan menghasilkan uang, makanya gabung ke Andong Budi. Awalnya juga nggak kenal sama Andong Budi, lihat postingan di Facebook, lagi cari ranger, makanya Daftar. Waktu pertama kali gabung ke Ranger itu bagaimana? Apakah perlu adaptasi atau gimana gitu loh? Ya, untuk pertama pasti kita perlu adaptasi karena kan belum begitu tahu jalan-jalan Bengkulu, masih secara umum yang kita tahu. Lama-lama kan butuh proses juga, lama-lama bisa akhirnya sampai saat ini lebih banyak tahu jalan Bengkulu sekarang. Lebih paham ya? Lebih paham. Lebih jalan-jalan tikus lagi dimasukin. Jalan tikus dimasuki juga. Biar cepat sampai deh. Baik, Mbak Lili juga satu sisi sebagai Ranger, satu sisi juga punya kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Itu bagaimana suami dan anak-anak?
Kalau anak sih mendukung, suami juga mendukung kan untuk membantu perekonomian keluarga juga. Jadi nggak ada larangan ya? Nggak ada larangan. Nggak ada larangan ya. Bagaimana anak-anak sudah pada besar? Anak-anak udah besar, makanya saya memilih untuk ngojek. Ngojek itu. Karena nggak ada beban lagi, kalau anak masih kecil nggak mungkin kan. Pernah nggak dapat di awal-awal waktu gabung sama Ranger, Mbak Lili itu dapat protes dari suami gitu loh? Diprotes sih, karena pertama kan pasti ngumpulnya sama cowok-cowok tuh. Kalau misalnya ada rapat atau ada meeting lah ibaratnya kan, ngumpul sama cowok. Kadang makanya kalau ngumpul sama cowok aku bawa anak. Kan biar yakin gitu. Kalau aku tuh bukan ngumpul-ngumpul aja. Jadi bawa anak. Bawa anak. Salah satu dari dua itu. Dua-duanya dibawa. Ngawani. Biar suami yakin dan tenang ya di rumah ya. Admin kan kalau di rumah admin kan memang admin juga udah punya keluarga. Kita ada istrinya juga. Oh iya. Jadi nggak jauh dari fitnah lah insya Allah ya. Iya. Nah, itu. Baik. Pemirsa, sebentar lagi kita kulik lagi lebih dalam dengan Mbak Lili. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus BIUS hanya di HDTV. Oke, Sobat HDTV dan radio dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ngobrol bersama Mbak Lili Ungu, Ranger satu-satunya Ranger cewek di grupnya ojek Andong Budi. Baik Mbak Lili, kita balik lagi tadi, 3 tahun sudah gabung dengan Ranger sebagai tukang ojek, satu-satunya perempuan. Waktu 3 tahun ini, ada nggak suka duka yang Mbak Lili hadapi ketika sedang mengantar makanan kah, atau sedang mengantar Orderan. Oh iya, orderan segala macam, atau orang semacam gitu? Suka duka pasti banyak lah bang. Banyak ya? Waktu awal-awal tuh kadang kan emosi kan, cepat emosi, mana kadang orang tidak angkat telepon pas kita nelpon, kadang nomor rumah tidak beraturan, terus kadang orang yang nggak mau bayar parkir. Sampai gitu? Banyak banyak dukanya. Salah satu aja dari ceritanya biar enak nih. Ada yang salah ngasih alamat. Pernah. Alamat palsu apa salah dikasih alamat? Bukan, jalan sepakat 3. Otomatis pikiran kita sawah lebar kan. Nggak taunya di kandang emas. Pas dihubungi lama ya angkat telepon. Kita lah sampai di sepakat 3 sawah lebar. Orang tidak ngomong di mana, cuma jalan sepakat 3, udah kayak gitu nah. Tidak ada ngomong ujungnya daerah mana. Sampai berapa lama nunggu di sepakat 3 Pak? Lumayan, cari perumahan tidak ada. Nanya-nanya ke orang tuh, tidak ada yang kenal. Terus ditelepon orang ya? Udah tuh baru orangnya baru diangkat telepon, nggak taunya di kandang emas. Dia tetap dikejar ke kandang emas? Ya otomatis orang tuh nambah ongkir lagi. Oh, nambah ongkir Karena lagi? Kan kita udah sampai tempat tujuan. Oh gitu. Udah tuh orang tuh juga minta maafnya salah ngasih alamat, karena tidak jelas alamatnya tuh. Kan nama-nama jalan di Bengkulu kan banyak yang sama. Oh itu, jadi kita harus tahu daerah mana. Jadi harus kasih keterangan ya. Iya. Nah ini untuk pemirsa dimanapun Anda berada, kalau pesan orderan atau pesan ojek, jangan kasih alamat palsu atau alamatnya yang tidak jelas. Dijelaskan jalan, nama jalan, kelurahannya kelurahan mana, daerah mana. Betul. Jadi tidak susah, jadi asal ada daerahnya. Oke. Kita Terus tuh telepon cuma diangkat ya? Ya kebanyakan kalau orang tuh kan udah mesen hilang gitu. Pas kita cari lagi, pas tidak ketemu alamat, pas kita udah di tempat tujuan, pas nelpon tidak diangkat-angkat kan. Pernah kayak gitu ya? Sering kan. Baik. Kecuali memang kita langganan, kita lah tahu rumahnya, itu senang kan tuh. Dapat tempat ngambil kita lah tahu, tempat ngantar lah udah tahu tuh. Oh jadi cepat ya? Cepat. Oh oke. Jadi Mbak Lili gini, itu artinya kan konsumennya tetap baik ya? Iya. Artinya tetap dikasih ongkir dan dia minta maaf. Ongkir dan minta maaf atas kesalahan itu termasuk yang baik ya? Baik. Pernah nggak selama 3 tahun sempat ngadepin ini, maaf Mbak Lili,
sendiri kan, ranger, cewek pula, pernah menghadapi kayak misal pelecehan atau diremehkan orang nih gitu? Alhamdulillah sih kalau pelecehan tidak sih, walaupun kita masuk ke tempat yang kayak pantai gitu kan, kayak apa tuh Malibu apa yang kayak itu kan, pernah ke situ? ngantar, cuma sekedar ngantar kan, hubungan kita kan cuma batas pintu ibaratnya kan, ngantar dia ngasih duit kita pergi, tidak ada yang lebih hubungannya. Pernah juga sih dapat konsumen orang Taiwan apa ke Hotel Horizon ngantar, tidak ngerti bahasanya kan. Jadi pakai untungnya udah transfer udah semua, tinggal ngantar. Orang hotel tuh langsung suruh ngantar langsung ke kamarnya. Pas buka pintu ya kita tidak ngerti kan bahasanya, udah ngantar. Oke, thanks aja. Aku tidak ngerti bahasanya, dia juga tidak ngerti bahasa aku. Iya, jadi pakai oke, thanks saja ya. Dikasih. Kita kan cuma takut juga kan, apalagi cewek, kadang bawaan kita tuh pikiran lah buruk. Diantar tuh cowok pula di kamar hotel. Oh gitu. Jadi sempat was-was ya? Iya sih, kadang. Makanya kadang kan suami itu juga lebih baik jangan memilih yang orderan ke arah pantai atau ke arah yang biar orang tidak berpikiran kita tuh buruk. Pas orang nengok kita keluar dari pantai, dari tempat yang itu kan pikiran orang kita dari mana. Saya kadang kita bilang, tidak usah lah ambil orderan itu, tapi kan tidak tahu juga, tergantung adminnya. Oh iya, adminnya yang ngasih. Tapi sepanjang dari kita juga bisa jago diri ya? Ya alhamdulillah sih tidak ada lah. Tidak ada yang macam-macam kita juga ya? bisa jago diri, tahu juga posisi kita kan. Oh tadi yang menarik satu lagi tadi, sempat waktu Mbak Lili ngantar orderan, tapi dimintai duit parkir ya, uang parkir, itu pernah dikasih ya? Sebagai tambahan? Itu kadang kan konsumen tuh harusnya ngerti ya kalau posisi kita tuh di mana, ngambil barang di mana yang memang harus ada parkir. Kalau aku tuh tidak pernah nambahkan ongkir kecuali memang yang dikasih harus di parkir admin, ya, plus parkir kalau memang ada parkir. Kan nggak mungkin kita ke Memo lantai 2, motor kita bawa ke lantai 2 kan nggak mungkin. Kadang konsumen tuh tidak mau tahu tentang parkir. Maunya katanya taruh aja motor di luar, udah aja tuh. Kan tidak ada jaminan motor kita aman tidak di luar. Oke, baik Mbak Lili, tahan sebentar. Sobat HD, TV dan radio dimanapun Anda berada, kami rehat sejenak, tunggu kami kembali. Mbak Lili sudah 3 tahun ngojek, sudah dapat dukungan suami. Nah sekarang, bagaimana cara Mbak Lili membagi waktu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, kemudian sebagai ranger ojek? Kadang kan aku ready-nya kan juga jam 9-an. 9 pagi? Kadang kalau misalnya lebih cepat kerjaan, lebih cepat ready. Tapi kalau kelas selalu di jam 3, jam 4. Close jam 3, jam 4 sore, jadi nggak terima order lagi? Nggak nerima, karena kan kalau yang lain kan sampai sore, kadang kan cowok-cowok itu kan. Kalau aku cuma batas jam 4 lah paling lamanya. Jadi masih ada waktu? Masih ada waktu untuk beres-beres rumah. Kadang masak pun sampai malam baru bisa masak. Itu bagaimana? Suami kan kerja juga, jadi pagi-pagi Mbak Lili masak dulu untuk suami dan anak-anak. Iya, kan kalau anak sekolah kan nyiapin sarapan kan. Anak sekolah bawa bekal, kita aman kan pergi juga tanpa beban lah, pergi urusan udah selesai kalau baru pergi. Oh, baru kasih tahu. Oh, terus pulang lagi kayak gitu lagi. Ya namanya ibu rumah tangga. Kalau di rumah kerja nggak akan habis. Iya. Itu udah capek, Mbak? Alhamdulillah, dinikmati, disyukuri, semuanya dijalani. Jadi enjoy ya? Jadi enjoy. Karena kan kita memang mau kerja tuh dengan nyaman, enak, dan bahagialah. Kalau kita bahagia kan insya Allah sih apa yang kita kerjakan juga. Oke, betul. Nah sekarang Mbak Lili, ada sesuatu yang unik ini ya, yang memang membedakan Mbak Lili dari ranger-ranger lainnya.
Mbak Lili identik dengan warna ungu. Bisa diceritakan nggak yang kenapa Mbak Lili suka dengan warna ungu dan selama 3 tahun ngojek selalu pakai ungu terus? Tiada hari tanpa warna ungu. Oh, itu dia. Gimana? Sebelum kenal ke Andong Budi memang udah Sebelum ngojek suka memang ungu. suka ungu, oke. Udah sekitar 7 tahun yang lalu suka ungu. Suka ungu. Kenapa? Nggak tahu, suka aja. Dulu kan susah dapati warna ungu. Kalau sekarang kan apalagi tahun 2021 kalau banyak warna lila ungu tuh kan lah booming, ini lagi ngehit. Udah tuh gabung di Instagram di Papa Lover Community pencinta warna ungu seluruh Indonesia. Jadi dari situlah memang harus pakai ungu terus ya. Enggak juga sih, memang akunya nih yang Pengen ungu gitu. Yang tidak ada warna ungu, aku keluarga dari rumah. Jadi sampai ke rumah-rumah pun ungu. Alhamdulillah. Suaminya ungu juga. Tergantung. Kadang menyesuaikan. Ini putra atau putrinya? Kebetulan anak aku cewek. Dua-duanya putri. Artinya harus ngikut warna ungu ibunya. Anak gadis suka warna biru. Oke. Kamarnya pun biru. Kalau yang anak kecil karena ikut-ikutan maknya. Jadi warna ungu jadi juga. Suka warna ungu. Ya, jadi kalau suami nggak melarang. Tidak ada larangan sih. Larang, ya. Karena rumahku lah ungu gali, sini juga ungu. jadi gini Mbak Lili. Jadi di antara ranger, semua ranger ada berapa orang? Sekitar 20. 20 orang, satu-satu yang perempuan dan warna ungu itu paling mencolok. Paling mencolok. Itu nggak risih ketika diliatin orang kok. Enggak sih, malah dengan ungu aku jadi orang jadi Lebih kenal pede. aku dengan ungunya. Malah tidak pakai warna ungu aku yang tidak pede. Jadi warna ungunya Jadi buat kalaupun pede. dimanapun pasti setiap hari ketemu aku dengan warna ungu. Oh gitu. Tidak kan warna lain. Kecuali dapat baju seragaman, Oh itu ya. menghargai yang ngasih baju. Oh gitu. Acara apa, pesta mungkin kan. Tapi ungu tetap ya. Tetap. Coba lihat pemirsa, boleh dari jilbab, wardrobe yang dipakai sama Mbak Lili, itu semua serba ungu, termasuk kaos kaki dan sepatu tadi ya. Instagram pun ungu. Instagramnya apa namanya Mbak? Lili Oktaria. Lili Oktaria. Oke. Jadi di grup ungu apa? Purple Lover Indonesia. Baik. Mbak Lili. Tentu menjadi seorang ranger itu bukan sekedar jalan-jalan saja motivasi karena hobi jalan. Tapi kalau boleh tahu nih, pendapatan yang diterima selama Mbak jadi ranger, oke dalam 1 minggu deh, kotornya berapa kurang? Kadang kalau dalam 1 minggu bisa 1 jutaan. 1 juta, Tergantung omset orderan juga. Orderan ya, 1 jutaan itu. Kalau sesepi-sepinya pun 700-800. Dari kerja itu kotornya. Kotor ya, dari kerja jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kadang kalau lagi rajin sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. Kalau tidak ada beban lain maksudnya, cuma lagi rajin. Kan Andong kan tutupnya jam 5. Jam 5 sore, oke. Jadi jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 sore, 1 minggu sekurang-kurangnya Mbak terima 700-800 kotor ya? Iya, kadang lebih. Lebih ya? Tapi kalau bulan puasa, mendekati lebaran, H-1, 2, 3 itu lumayan. Karena pengantaran banyak, orderan banyak. Jadi itu semakin semangat ya? Semangat itu. Sampai kita naksir 300 sehari, setengah 300 kan lumayan. Ya, bukan lumayan lagi kan, apalagi zaman pandemi sekarang kan. Waktu sempat terganggu udah pendapatan waktu di pandemi. Alhamdulillah sih. Awal pandemi kemarin. Awal-awal yang COVID pertama itu tidak bang, karena orang tidak mau keluar kan, jadi orang banyak butuh jasa kita. Oh, Malah tambah rame. Tambah rame ya. Cuma ngantarnya kalau orangnya udah TF tinggal gantung. Gantung Orangnya di pagar. Nggak mau berurusan, nggak mau megang duit. Oh, sempet kayak gitu kejadiannya. Jadi ditaruh di pagar. Duitnya tuh. Tidak. Barangnya. Oh. Ada juga orang yang naruh duitnya di dalam asoy. Tidak mau bertemu ke kita kan secara langsung. Oh. Jadi kita udah naruh, ambil aja uangnya di asoy, digantung di pagar. Aduh. Orangnya ngintip dari dalam. Oh, jadi kalau sekarang udah ada yang model kayak gitu? Tidak. Kalau sekarang sih kayaknya tidak begitu kan. Kalau awal-awal kemarin
Oke. Ini pemirsa, ini semakin hebat nih ceritanya nih ibu ini. Jangan kemana-mana, saksikan kami, sebentar lagi kami akan kembali. Oke, pemirsa HDTV dan Radio, kembali bersama saya Henry Badak, masih sama Mbak Lili Ungu. Jadi Mbak Lili, ini sungguh cerita yang menginspirasi untuk semuanya ini, bahwa Mbak Lili tidak malu untuk bantu suami cari tambahan untuk buat keluarga, menghidupi dua orang anak ya, yang sekarang masih sekolah ya. Jadi tetap semangat, 3 tahun dijalani sebagai ranger, yang apa ya, enjoy Mbak ya, enjoy banget betul. Jadi gini Mbak Lili, mungkin di luar sana masih banyak wanita-wanita yang belum sekuat Mbak Lili. Bisa dikasih saran nggak untuk bantu keluarga, untuk bantu suami, jangan malu atau gimana lah bagus menurut Mbak Lili sih? Sebenarnya sih mungkin ngojek tuh bukan pilihan ya kemarin-kemarin tuh. Iya. Tapi setelah dinikmati, dijalani, akhirnya ngerasa ya enak aja sih tuh. Nah, kita jalan, dapat duit, duit yang halal kan dengan keringat kita sendiri. Udah tuh kita ngasih anak juga duit tuh berkah. Kan kalau memang kita ndak cari duit yang halal tuh kan caranya sih ya maksud aku gampang, yang tidak halal tuh yang cepat nanti susah. Maksud aku ya kita juga harus mikir kan, suami kita kan belum tentu hidup maksudnya tuh selamanya. Ya. Jadi wanita juga harus mandiri, harus bisa cari duit sendiri. Walaupun kita punya suami, kalau bisa kan hasil keringat kita sendiri tuh lebih berkah, lebih gimana ya, kalau keringat sendiri tuh rasanya tuh sesuatu lah, dapat duit dari hasil jerih payah kita sendiri tuh untuk beli sesuatu tuh berkah dan rasanya tuh senang dan dapatnya tuh bahagianya beda ya. Beda sama dikasih. Beda sama dikasih. Apalagi kalau aku pas ketemu barang ungu, pas aku punya duit, bahagia. Iya. Jadi itu sih ya pemirsa dimanapun Anda berada, Mbak Lili menekankan menjadi seorang wanita atau ibu rumah tangga itu bukan berarti cuman hanya menunggu dari penghasilan suami, tapi wanita pun bisa untuk mencari penghasilan tambahan dengan kerja yang halal untuk membantu keluarga tentunya. Karena tadi kata Mbak Lili tadi, kita nggak tahu umur manusia sampai kapan. Jadi mau tidak mau memang harus mandiri, gitu Mbak Lili ya. Dan jangan malu. Dan jangan malu. Hargai profesi kita sendiri. Harga profesi. Ya. Apapun profesi kita kan. Iya. Walaupun godaannya banyak, Mbak ya. Ya sih. Baik, Mbak Lili. Kalau ada nih, Mbak Lili punya media sosial sendiri kan, atau mau yang orang atau siapapun yang order jasa layanan Mbak Lili, kontaknya kemana tuh? Tetap hubungi admin Andong Budi. Andong Budi di Instagram, di WA. Di WA betul. Dapat ya. Karena walaupun orang kadang japri, tapi tetap aku suruh hubungi admin. Admin Andong Budi di media sosial ya. Yep. Media sosial Andong Budi ada di Facebook. Terus? Di IG juga ada. Di Instagram juga ada. Oke. Jadi kontak di situ. Jadi kalau mau langsung sama Mbak Lilinya, pesan si ungu gitu ya? Bisa juga request tapi melalui admin. Oh iya, jadi request ke adminnya. Kalau mau aku. Barangnya tolong anterin sama si ungu gitu. Ya, kadang kan ngantar anak sekolah juga kan. Oh, ngantar sekolah ya? Ngantar cewek, pokoknya kalau cewek pasti sama cewek gitu, lebih nyamannya gitu ya. Oke. Itu lebih baik karena kadang-kadang kita kan banyak kekhawatiran ya. Iya. Oke. Baik. Pemirsa, demikianlah perbincangan singkat kita bersama Mbak Lili Ungu, Ranger atau driver ojek wanita satu-satunya di ojek Andong Budi
yang sudah 3 tahun menjalani profesinya dengan penuh rasa bangga. Jadi, jangan malu, tetap berkarya, dan mandiri. Itu kunci sukses Mbak Lili Ungu. Tentunya tetap bersama BIUS. Nantikan cerita-cerita inspiratif lainnya bersama kami, HDTV dan radio. Mbak Lili, terima kasih atas kehadirannya di sini. Sama-sama. Sampai jumpa lagi dan semoga sukses selalu. Salam dari kami, program BIUS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.